Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, setiap masyarakat tentunya merasakan dampak dari perkembangan tersebut. Di saat kita ingin melangkah maju untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, tentunya kita berbicara mengenai generasi penerusnya yang disebut dengan generasi Alpha. Generasi yang lahir dan juga tumbuh di perkembangan teknologi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, mengapa kita harus memberikan perhatian lebih terhadap generasi Alpha? Nafas Indonesia Emas 2045 tidak hanya diwujudkan oleh kita, generasi produktif saat ini, tetapi oleh generasi muda yang akan menjadi kandidat kompetitif melawan bonus demografi dan membukakan gerbang Indonesia Emas 2045. Saya Laura, bersama dengan rekan saya Rendra, kami dari Universitas Pendidikan Ganesha, salam harmoni. Halo Laura. Halo. Selamat siang ya. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Baik menuju Sentosa untuk Labuan Bajo. Oke, baik menuju Sentosa Labuan Bajo. Nah, Laura, di sini nih aku pengen nanya nih ke kamu. Oke. Kita kan sebagai generasi muda kan ya, generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat banget nih. Kita tahu salah satu sebutan dari generasi itu namanya generasi Alpha. Betul. Ya, selain generasi Z ya, Gen Z ya. Sigma itu Iya, ya, Sigma itu. Sigma, Dengan segala kamus istilah-istilahnya, Iya, benar-benar unik-unik ya. Di sini aku pengen tahu aja sebenarnya apa sih menurut kamu itu generasi Alpha tuh? Ya mungkin bisa dijelasin. Oke, jadi generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir dari tahun 2011 hingga tahun 2025 nih nanti, lagi setahun lagi. Nah, menurut Maharani tahun 2020 dia juga menjelaskan dan menegaskan bahwa generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir ketika teknologi itu berkembang pesat. Jadi nggak salah nih kalau misalkan sebenarnya masalah-masalah yang datang dari generasi Alpha tuh nggak jauh-jauh dari masalah etika digital, terus literasi digital, terus masalah pendidikan karakter juga penting banget tuh. Jadi urgensinya generasi Alpha sekarang. Oh, berarti lebih ke etika ya, lebih ke Betul, etika di digital dan juga tentang karakter ya. Betul. Kira-kira nih, menurut kamu sering gak sih gen Alpha ini tuh istilahnya kayak melakukan pelanggaran etika berdigital lah di media sosial? Menurut kamu gimana? Oke. Balik sebenarnya lagi ke permasalahan etika digital ya. Nah, ternyata ada fakta unik nih, Jero. Ternyata bahwa generasi Alpha itu dari 49% dari 5.900 peserta itu ternyata pernah ngaku jadi korban Oh iya. Nah, itu penelitian dari Criminal Policy Cyberbullying of Children di Indonesia. Nah, ternyata beriringan dengan fakta tersebut, Gen Alpha itu diproyeksikan mendapat gelar sarjana loh. Gak main-main, ternyata angka itu sampai di 50%. Jadi 50% dari generasi Alpha itu diproyeksikan mendapat gelar sarjana, dan 55% dari orang tua Gen Alpha itu mengharapkan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, jadi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, generasi kita nih, Gen Z, sebanyak 90% dari generasi Alpha itu diprediksi akan mendapatkan ijazah sekolah menengah atas gitu. Dan ini tuh melampaui angka dari kita Gen Z yang cuma 80%. Nah, ternyata prioritas pendidikan dari Gen Alpha ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Gen Alpha ini akan menjadi gen yang paling berpendidikan yang pernah ada gitu. Oke, berarti sangat unik ya berarti Gen Alpha ini ya. Banyak fakta yang kita nggak tahu ternyata dari Gen Alpha. Selain istilah-istilah kamus-kamus kehidupan sehari-harinya ya, ada juga fakta-fakta unik seperti itu. Nah, tadi kan gak jauh bahasan kita tentang etika, literasi berdigital, dan juga karakter. Nah, kira-kira nih, menurut Laura sendiri, ada nggak kaitannya ya di antara ketiga hal ini? Mungkin dengan pendidikan tentunya. Iya, tentunya tentang aspek pendidikan. Jadi karena kita berdua itu menulis mengenai Etikopoli sebagai game interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan karakter dan etika digital Gen Alpha. Tentunya kita akan bedah langsung nggak sih, Jero? Ya, kita bedah aja di sini tulisan-tulisan kita. Nah, jadi sebenarnya ada 3 urgensi yang kita soroti nih dalam tulisan ini. Yang pertama itu adalah tentang
pastinya degradasi dari etika Gen Alpha, etika digitalnya Gen Alpha. Nah, nantinya urgensi itu akan kita kaitkan terkait dengan kerangka evaluasi untuk metode ataupun konsep pembelajaran. Jadi konsep pembelajaran ini menjadi lebih adaptif dan juga interaktif untuk Gen Alpha. Kemudian yang kedua itu adalah untuk perubahan paradigma pendidikan. Dari yang awalnya kaku, usang, konvensional, sekarang itu menjadi pendidikan masa kini yang menyesuaikan kebutuhan dari Gen Alpha. Dan yang terakhir itu adalah strategi inovasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui reformasi pendidikan melalui game interaktif Etikopoli. Etikopoli, berarti secara tidak langsung Etikopoli adalah sarana edukasi ya. Betul, untuk meningkatkan pendidikan karakter ya, pendidikan karakter, literasi berdigital dan juga etika berdigital. Betul sekali. Berarti itu merupakan salah satu reformasi pendidikan ya, dengan memanfaatkan teknologi. Nah, selain itu kira-kira apa sih sebenarnya esensi dari mungkin etika berdigital ya? Kita khususkan aja ke sana karena di Etikopoli kan juga membahas tentang itu. Jadi mungkin bisa disampaikan bagaimana sih Etikopoli itu memberikan edukasi ke generasi alpha, ataukah mungkin hanya sekadar istilahnya memberikan materi aja, atau mungkin terdapat interaksi atau interaktif yang lainnya? Pertanyaan bagus banget ya dari masalah itu. Jadi sebenarnya kita jelaskan dulu ya Etikopoli dalam tulisan kita itu apa. Nah, Etikopoli itu adalah board game interaktif yang sebenarnya mengadaptasi permainan monopoli. Tapi kalau di monopoli kita ketahui banyak sekali punishment, hukuman ya. Dan sekarang kita tuh bagaimana caranya kita mengemas hukuman-hukuman tersebut, tantangannya menjadi sesuatu yang lebih edukatif. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail dari isi Etikopoli itu terdiri dari satu kotak tantangan, jenis kotak tantangan, terus elemen Pancasila, dan hanya ada 3 hukuman yang berkaitan dengan edukasi. Nah, tantangan ini kita sebut sebagai tantangan etika digital. Nanti hal-hal yang berkaitan ini akan kita simulasikan langsung nih nanti permainan Etikopoli itu kayak gimana sih gitu. Nah, kemudian masalah elemen Pancasila. Elemen Pancasila ini tuh bukan semata-mata kita sengaja ya, tidak sengaja gitu ya, maksudnya memainkan elemen Pancasila di sini, tetapi elemen Pancasila itu berfungsi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dari Gen Alpha. Rasa nasionalisme betul juga. Karena Etikopoli ini merupakan implementasi dari game based learning sebagai pendidikan masa kini untuk Gen Alpha. Jadi salah satu halnya itu adalah hukuman yang dalam konteks di sini itu sebenarnya untuk membentuk pengetahuan dan juga keterampilan dan bagaimana pola berpikir kritis dari Gen Alpha. Jadi salah satu keunggulannya itu selain menyoroti hal-hal seperti etika digital atau pendidikan karakter, itu adalah mengembangkan kompetensi 6C bagi generasi Alpha. Ya. Jadi Etikopoli ini benar-benar bagus banget ya untuk generasi alpha. Nah, biasanya nih Laura, kalau generasi alpha itu kan suka yang interaktif ya, kayak istilahnya dari segi desain nih, suka yang ada karakter-karakter yang lucu-lucu, habis itu warna-warna yang cerah-cerah. Beda lah misalnya kalau di gen-gen kita mungkin ya, kayak lebih ke udah monolog, hitam putih dan sebagainya. Nah, kalau di Gen Alpha itu di Etikopoli itu kira-kira ada nggak karakter-karakter yang unik-unik, atau hanya sekadar main seperti monopoli? Betul. Jadi ilustrasinya itu adalah kan board game interaktif, yang mana itu tuh kita punya tiga tokoh utama. Ada Astra, Chipper, sama Pixel. Dari namanya aja udah unik ya. Unik banget ya. Nah, si Pixel ini itu tuh adalah sederhananya itu adalah operator. Jadi Pixel yang akan mengatakan Astra sebagai pion nantinya dalam board game ini untuk melangkah ke tantangan ataupun elemen-elemen Pancasila. Nah, nanti bisa kita lihat di board game ini, elemen Pancasila itu bukan hanya untuk memberikan dasar pengetahuan Pancasila dan juga pendidikan karakter. Karena kan kita tahu ya, Pancasila itu adalah dasar dari karakter dan juga etika. Benar banget. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Chipper. Nah, Chipper ini ibaratnya adalah guru dalam board game ini. Jadi Chipper itu yang akan memberikan edukasi terkait tantangan. Jadi bukan semena-mena nanti Gen Alpha itu menjalankan tantangan, tapi tidak ada yang mengedukasi gitu. Jadi poin dari edukasi Etikopoli itu adalah pada Chipper ini sebenarnya. Pada Chipper. Nah, tadi kan ada tantangan nih, jadi aku cukup penasaran loh.
tantangannya seperti apa, ataukah mungkin disuruh jungkir balik atau seperti apa ya, atau mungkin tentang apa lah misalkan. Jadi Dari tantangan skill etika digital ini tuh sebenarnya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita ada pilih beberapa gambar nih. Misalkan iya. salah satu hal yang paling krusial itu kan memberikan hujatan ya. Iya, Gen iya. alpha, bukan hanya gen alpha sebenarnya, tapi banyak dari kita semua tentu pernah melakukan hujatan, memberi hujatan. Salah satu itu adalah komentar positif. Komentar positif. Iya, memberi komentar positif itu kan adalah tujuan kita tuh memberikan feedback ya, feedback yang baik agar mereka termotivasi dan merasa senang mendapatkan komentar seperti itu. Jadi nanti diilustrasikan dari pixel ya, tentunya dia nanti memberikan pertanyaan, memberikan tantangan, pilihlah komentar positif di bawah ini gitu. Nanti ada ilustrasi gambar, nanti ada keterangan, nanti Gen Alpha itu bisa tinggal pilih-pilih aja. Jadi kita nggak perlu lagi berpikir yang mana ya gitu. Jadi sangat sederhana, kita sederhanakan etikopoli ini agar sasaran itu untuk Gen Alpha yang udah bisa baca sebenarnya, udah menggunakan sosmed. Diperuntukkan sebenarnya untuk anak-anak SMP ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena etikopoli ini memiliki fitur orang tua dalam pengawasan orang tua. Jadi anak-anak SD kelas 5, kelas 6 udah bisa menggunakannya dengan baik. Oke, berarti selain di media digital juga bisa dimainkan secara offline ya? Betul sekali. Nah, itu ya keunggulannya berarti ya. Iya, benar banget. Karena etikopoli itu adalah board game. Jadi ketika anak-anak tidak diizinkan memainkan secara online, secara mobile game, jadi itu desainnya bisa kita sediakan secara konvensional. Konvensional. Itu juga bukan tanpa sengaja, karena dengan secara konvensional itu bertujuan untuk meningkatkan interaksi sosial dari anak-anak gitu. Betul, itu sih. Itu ya, berarti etikopoli ya. Iya. Jadi secara tidak langsung etikopoli itu media interaktif ya untuk generasi-generasi alpha. Oke teman-teman semuanya, jadi sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Laura, kita tahu bahwasanya di Gen Alpha yang hidup yang berdampingan ya dengan teknologi itu saat ini memang harus ditingkatkan dalam segi karakter, literasi berdigital, dan juga dalam pendidikan-pendidikan yang berbau tentang karakter itu tersendiri. Jadi untuk itu etikopoli hadir bukan hanya untuk sekadar sebagai media interaktif, namun juga sebagai media pembelajaran edukasi dengan menerapkan dan juga meningkatkan 6C pada generasi alpha. Seperti itu ya. Melalui etikopoli wujudkan generasi muda dan terutamanya dalam generasi alpha yang beretika dan berbudi pekerti.